silakan duduk, saudara. Ya, sangat bersukacita di dalam Tuhan karena saya lihat ada sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan, saudara. Bukan hanya sekedar tadi asal ngomong saja, tapi dari tadi saya sudah lihat sejak awal, sejak pujian penyembahan. Kalau saudara bisa rasakan ada api Kristus yang menyala-nyala, ada api Roh Kudus yang menyala-nyala. Saya doakan setiap saudara nggak ada yang diam, terbakar. Setiap saudara menyala, katakan samping kanan kiri, kamu terbakar, kamu menyala-nyala, katakan kanan kiri, kamu terbakar, menyala-nyala, saudara. Saya percaya, sekali lagi bukan hanya basa-basi, saya percaya ini Tuhan sedang bicara sungguh-sungguh, saudara. Kenapa? Tadi pagi itu ada pemuritan, saudara, untuk ya pelayan inti lah, ya staf gembala global, lalu juga semua ketua departemen, kalau dulu ya kadip gitu, saudara, kumpul dan ternyata firman Tuhannya adalah api Roh Kudus. Api KKS tadi temanya itu, saudara. Api KKS mulai menyala dengan api Roh Kudus. Dan firman Tuhan bicara luar biasa. Saya dibukakan, saudara, bahwa api ya daripada Tuhan itu selalu menyala, selalu menyala. Di dalam bait Allah selalu menyala, selalu menyala, nggak pernah padam, saudara. Tiap hari ditambah Tuhan kayunya, bahan bakarnya selalu menyala, nggak pernah padam, saudara. Itu dari api ya korban bakaran. Lalu terus semua juga untuk pelita menyala, saudara. Untuk misbah doa menyala. Api Kristus, api Tuhan sungguh-sungguh selalu menyala. Kita adalah bait Allah, saudara. Jadi akan terus menyala, terus menyala. Tandanya ada kehidupan, tandanya ada kehadiran Tuhan, tandanya ada karya Tuhan yang luar biasa sekali, saudara. Saya senang ya, nanti kalau saudara dengarkan ya materinya, nggak tahu dibagikan kapan, tapi itu penting sekali. Hari ini langsung nyambung Komsel. Kalau tadi api KKS, saat ini api Komsel sudah menyala. Saya lihat sudah menyala, saudara. Ini luar biasa loh, saudara. Ini banyak sekali, bukan hanya banyak sekali loh, saudara. Apinya besar sekali. Saya duduk, saya sendiri ikut menyala, saya sendiri ikut terbakar. Saya sedang lihat sesuatu yang luar biasa. Lalu juga saya duduk di situ berkata, ini Komsel itu untung loh. Tahu nggak, saudara? Komsel ini untung loh. Kenapa untung? Oleh Tuhan diberi kadip yang namanya Ibu Guntur, mengguntur gitu, saudara. Loh betul, saudara, untung loh, saudara. Saya ikuti tadi, waktu dia mengguntur, tadi kan mengguntur, saudara. Sadar atau tak sadar, saudara itu terima api. Saudara dapat api, impartasi api. Saudara dapat api, betul. Kalau pemimpinnya apinya kecil, sulit sekali, saudara, apinya besar. Betul nggak? Apalagi kalau pemimpinnya apinya padam. Untung kadipnya apinya besar, apinya nyala, apinya berkobar-kobar. Betul, saudara. Sehingga setiap kali ada pertemuan seperti ini, selalu saudara itu terima impartasi. Dan api itu kunci kekuatan, api itu kunci kegerakan, api itu kunci kemenangan, api itu kunci kehidupan. Roh saudara akan tetap hidup, Komsel saudara akan tetap hidup, pekerjaan studi saudara akan tetap hidup, saudara. Hidup akan terus menyala-nyala dan mengalami sesuatu yang luar biasa. Betul, saudara, yang saya rasakan seperti itu. Ini bagi saya, api Roh Kudus itu sedang dikobarkan dengan Tuhan. Maka ada cell group movement. Ini sedang saatnya dikobarkan. Tadi saya katakan, ya enggak kebetulan loh. Tapi tadi itu temanya api KKS. Sekarang ini saya lihat Komsel sedang menyala-nyala. Gereja kita, saudara dengar ya, diberi pengurapan. Salah satu yang luar biasa itu roh pioner. Saudara tangkap dulu. Diberi pengurapan untuk jadi pioner. Waktu Tuhan mulai lahirkan gereja kita di Solo, jadi pioner. Kegerakan, jadi pioner. Selamatkan jiwa, jadi pioner. Banyak.
Lagu itu zaman dulu saudara di Solo itu nggak ada, pakai gerakan biasa, paling keras tepuk tangan aja gereja kadang-kadang nyerang. Kok ibadah tepuk tangan, Tuhan kok ditepuki apa? Nggak bisa terima dulu, betul nggak? Tapi waktu saya di Bogota, Tuhan itu tunjukkan pujian dengan tarian, pujian dengan gerakan, pujian dengan api sukacita. Waktu saya pulang saya bawa ke konferensi gereja saya, betul nggak saudara? Itu jadi kegerakan di mana-mana, di Indonesia, di luar negeri. Hanya pujian penyembahan dengan kegerakan. Itu awalnya dari gereja kita. Tuhan memberikan roh pioner. Gedung Biskop jadi gedung gereja. Itu gereja kita jadi pioner. Dulu belum pernah ada gedung gereja jadi, gedung Biskop jadi gedung gereja belum pernah ada. Malah kalau di Eropa, gedung gereja malah jadi gedung biskop. Betul nggak saudara? Tapi di Indonesia, di kota Solo, saudara, di gereja keluarga Allah, saudara, sudah terjadi yang pertama kali. Gedung biskop diubah menjadi gedung gereja. Ada banyak. Salah satunya Komsel. Saudara sudah lihat sendiri kegerakan Komsel di gereja kita sampai mendunia. Sampai seluruh Indonesia datang, sampai bangsa-bangsa datang. Itu sudah pernah dilakukan oleh Tuhan. Dan saya rasakan ini sedang datang kembali. Ini momen sedang dibangkitkan kembali. Nanti saudara akan lihat sesuatu yang luar biasa. Karena yang kita dapatkan, karena yang Pak Jo dapatkan, karena yang saya dapat, ini adalah saatnya saudara. Ya, sel klub movement saudara. Ada sesuatu yang luar biasa. Karena ini kairosnya Tuhan. Ya, segera akan jadi kenyataan. Lawatan besar-besaran tiba-tiba datang. Tuhan besar-besar tiba-tiba datang. Saudara harus tahu ya saudara. Lawatan besar itu justru keadaan makin kacau. Keadaan makin gelap. Barulah terang Tuhan itu datang. Yesaya 60 makin gelap, makin wah kacau sekali. Tapi itulah saatnya datang. Dunia sudah makin gelap saudara. Bangsa kita aja banyak goncangan. Termasuk saudara. Betul nggak saudara? Iblis itu ketakutan saudara. Kalau bisa kan dihalangi lebih dulu saudara. Tapi saudara bisa lihat. Ini waktunya. Detik-detik pemulihan, lawatan saudara. Setiap kali lawatan besar dicurahkan, Tuhan siapkan lumbungnya, yaitu Komsel. Tuhan siapkan lumbungnya, yaitu Komsel. Saya tangkap hari ini ada sesuatu nubuatan yang luar biasa. Cell group movement sedang datang kembali. Dan yang kedua akan lebih besar daripada yang pertama dulu. Akan lebih dahsyat daripada dulu. Sungguh-sungguh itu akan terjadi saudara. Saya juga tadi ceritakan tentang UMAS. UMAS itu juga jadi pioner saudara. Di Indonesia saudara nggak akan temukan UMAS seperti UMASnya GKA. Nggak ada. Saudara boleh cari di mana, nggak ada saudara. UMAS itu kebaktian paling berapa puluh orang. Betul saudara? Ya itu paling berapa, 100, gede. Tapi di tempat kita saudara kemarin 685 kata yang datang itu setiap Sabtu. Yang buat saya bukan kaget, saya sudah tahu saudara. Tapi membuat saya lebih menyala, ada mission. Ada mission trip saudara. Loh betul loh saudara. Tadi di pertemuan Kadep saya tanya, ayo youth dan teen. Ya biasa mission trip itu kan youth dan teen toh. Ayo pernah ngadakan belum? Pernah. Pesertanya paling banyak berapa? Dulu paling banyak 120. Loh, orang muda saja kalah kok saudara. Orang muda saja kalah kok saudara. Loh betul. Orang muda saja kalah. Bu Arif, peserta mission trip berapa Bu? Dulu saya ngomong goalnya 500 saudara. Betul toh? Saudara tanya ya, butik ada enggak di sini, butik batik? Waktu saya cadangkan 500, butik batik masih takut. 500, sidik-sidik, kecil-kecil saja, nggak berani. 500, termasuk Jogja, saudara. Sudah ya, 1 bulan kemudian balik
Pak, diadakan yang tempatnya cilik wae, ojo gede-gede, apa bisa macam-macam. Mau diadakan dipindah tempat yang kecil, saya bilang tidak. Diadakan di tempat yang paling besar, yang paling baik. Saya tahu Tuhan sedangkan berkarya. Saya terus nyalakan, saya terus kobarkan, saya terus bangkitkan. Kemarin saya di butik, Pak, pendaftarannya tak tutup ya Pak ya. Kenapa? Pesertanya sudah 600. Betul saudara, betul. Apalagi kalau nanti yang mengadakan mission trip adalah Komsel. Wah, 1000 lebih. Betul, betul. Karena mengkapasitasnya ini semua toh saudara. Umas termasuk Komsel, betul nggak? Youth termasuk Komsel, umum semua termasuk Komsel. Kalau sudah Komsel, apalagi Komsel global, luar biasa. Saya sejak saudara tangkap ini api Tuhan itu sedang bergerak luar biasa. Saya percaya ada satu yang luar biasa. Sekarang pun dikeluarkan sini ada harganya, tapi sudah ditutup. Yang mau ikut sudah terlambat saudara. Maka kalau diberi kesempatan segera. Holy Land Tour gitu saudara. Yang mau ikut segera. Kalau enggak ya sudah tutup lagi, sudah selesai. Kan kita ngadakan Holy Land Tour ke Tanah Perjanjian saudara. Saya percaya ada satu yang luar biasa. Tapi kembali saudara, saya ajak saudara bisa tangkap ini luar biasa. Tema bagi saya juga ini adalah dari Tuhan. Temanya apa? Love in action. Temanya apa? Love in action. Sungguh-sungguh kasih yang aktif, kasih yang ada actionnya, kasih yang dilakukan, bukan talk only, bukan hanya ngomong, bukan hanya ngajak, tapi sungguh-sungguh dilakukan. Bahkan disambung lagi ya untuk run the vision, jadi menuju visi dengan kasih yang aktif. Kalau dibuat seperti itu, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Saya lihat itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus saudara, karena punya kasih yang nyata, kasih yang dilakukan. Itulah membuat visinya bisa menjadi kenyataan saudara. Hari ini juga Komsel nuansanya Valentine, Komsel dan Valentine, Valentinnya love-nya itu ya saudara. Ya saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Saya percaya saudara, bukan hanya Komselnya, bukan hanya Valentine love-nya tadi, dua itu menjadi satu tema yang luar biasa. Tadi ya Pak Bu Guntur juga nyinggung ayatnya, Yohanes 3 ayat 16. Sebetulnya love in action itu adalah Tuhan yang melakukan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Inilah love in action yang dilakukan oleh Bapak Surgawi. Bukan hanya ngomong saudara, tapi ada tindakan saudara. Dan akhirnya banyak orang bisa diselamatkan. Dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan kita saudara. Ya, Roma 5 ayat 8. Ya, akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya saudara, kepada kita semua, oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Dia rela mati di atas kayu salib untuk kita ketika kita masih berdosa, supaya kita bisa diselamatkan. Ada kasih in action dari Bapa, ada kasih in action yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia sungguh-sungguh mau dilahirkan jadi manusia. Dia sungguh-sungguh beritakan Injil. Dia sungguh-sungguh serahkan dirinya, gantikan kita saudara. Dia sungguh-sungguh terima semua hukuman saudara, semua kutuk segala sesuatunya, sehingga tersedia jalan pengampunan, jalan keselamatan, jalan kasih karunia. Dan kita dapatkan kasih karunia yang luar biasa. Jadi saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Yang pertama saya ajak saudara tangkap dulu love in action. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi actionnya apa saudara? Ada satu yang sangat penting sekali yang harus kita tangkap. Puncaknya, goalnya action Tuhan itu apa? Karena begitu besar kasih Allah
akan dunia. Ya, actionnya dikaruniakan anaknya yang tunggal, itu actionnya. Goalnya apa? Supaya yang percaya tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Artinya actionnya itu ada goal, yaitu visi tadi, menuju visi. Selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Bukan hanya sekadar action, action yang punya tujuan jelas, action yang punya goal yang akhir, yang terpenting. Semua ya, kita berkata kasih, kita berbuat kasih, ada tujuan yang jelas, goal yang paling penting, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Yesus mau jadi manusia, dilahirkan di kandang supaya semua orang bisa datang, bisa dapat kasih karunia, bisa dapat keselamatan. Betul saudara, korbankan untuk semua orang, semua golongan manusia, supaya semua yang percaya mau terima anugerah pengampunan dan keselamatan bisa terima. Goalnya selamatkan jiwa. Jadi diajak saat ini dengan tema ini, saudara, sungguh-sungguh ayo punya kasih. Kasih yang bukan hanya dikatakan, kasih yang bukan hanya slogan, kasih yang dilakukan. Tapi tujuan utama selamatkan jiwa, selamatkan jiwa. Jangan sampai kegiatan macam-macam, tapi goalnya bukan selamatkan jiwa, nanti akan jadi sia-sia. Yesus tidak mau ya Allah jadi manusia kalau tidak selamatkan jiwa. Dia mau jadi manusia supaya bisa selamatkan manusia. Dia mau beritakan Injil kemana-mana supaya manusia dengar, saudara, firman, jalan untuk dapat pengampunan. Dia mau serahkan dirinya di atas kayu salib, terima semua hukuman, kutuk, penderitaan. Goalnya satu, saudara, supaya tersedia jalan, semua bisa diampuni, semua bisa diselamatkan, 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 diselamatkan. Visinya adalah selamatkan jiwa. Maka saya ajak sekali lagi, itu ditangkap sungguh-sungguh. Hari ini Tuhan sedang berkata, ayo komsel, ya, kita sungguh-sungguh punya kasih. Kasih yang dilakukan, bukannya biasa. Komsel jangan diam saja. Komsel harus ada gerakan kasih. Dasarnya buka komsel apa? Ada kasih. Kalau dasarnya buka komsel hanya disuruh-suruh, belum tentu saudara tahan. Kalau dasarnya komsel hanya ikut-ikut, saudara mungkin juga nggak akan tahan. Kalau dasarnya apalagi untuk cari untung, saudara pasti jalanmu miring-miring. Betul? Tapi kalau komsel, buka komsel, ikut komsel, melain komsel, dasarnya kasih. Saudara akan lakukan yang baik. Saudara akan lakukan yang terpuji. Saudara akan lakukan yang jadi berkat. Apalagi goalnya selamatkan jiwa. Saudara akan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saudara akan melakukan yang diingini Tuhan. Saudara akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup. Ada action dan goalnya selamatkan jiwa. Goalnya selamatkan jiwa. Saya pernah dengar dulu pada berapa kali saya saksikan ada seorang hamba Tuhan. Dia sejak awal, saudara, pelayanannya sejak muda menyala, maju terus, saudara. Bahkannya Tuhan gerakkan dia ada mulai merintis gereja, maju sekali, saudara, gerejanya, saudara. Setelah maju, ya, dia mulai semua dibuat yang excellent, saudara. Dia buat pemuritannya luar biasa. Dia buat seperti STT-nya luar biasa. Menurut dia yang terbaik di Asia Tenggara. Jadi pemuritannya, STT-nya, SOM-nya itu yang terbaik di Asia Tenggara. Dia juga buat praise and worship-nya itu luar biasa. Dulu Indonesia belum begitu populer. Dia sudah rekaman CD zaman dulu. Sudah diedarkan di seluruh dunia. PW-nya luar biasa, saudara. Pengajarannya luar biasa sekali. Fasilitas gerejanya luar biasa sekali. Tapi sejak itu justru malah stagnasi. Sudah dengar ya? Dia buat pengajarannya luar biasa. Terbaik se-Asia Tenggara. Lalu dia buat praise and worship-nya luar biasa sekali. Tersebar di seluruh dunia lagu-lagunya. Dia buat tempat ibadah luar biasa. Tapi malah stagnasi, tidak maju lagi.
Dia berkata, setiap minggu saya khotbah di gereja. Wah, orang merasa diberkati macam-macam. Tapi hati saya nangis, nggak tambah lagi. Dia berkata, saya diundang khotbah di Amerika. Ya, saat itu sedang di New York. Wah, dia nyampaikan, orang tepuk tangan setelah selesai disalami luar biasa. Khotbahmu sangat memberkati macam-macam. Dia berkata, dia kembali ke hotel nangis. Tersungkur. Orang semua berkata hebat. Pelayananku disenangi banyak orang. Tapi orang tidak tahu gerejaku itu sedang stagnasi. Tidak maju. Teriak pada Tuhan. Kenapa? Why? Kenapa? Tuhan beri ayat tadi. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya barang siapa yang percaya tidak binasa. Melainkan peroleh hidup yang kekal. Saudara senang amin. Tapi dia malah protes dengan Tuhan. Tuhan. Dia merasa Tuhan sedang ngomong dia tidak mengasihi jemaat. Apa aku tidak mengasihi jemaat? Kok Tuhan ingatkan ayat ini? Aku tuh korbankan semuanya. Waktuku untuk memuridkan, mengembalakan. Aku tuh korbankan semua. Yang buat pemuritan yang terbaik. Sekolah teologi yang terbaik. Praise and worship yang terbaik. Tempat ibadah yang terbaik. Aku kerahkan semua kekuatan, dana, semuanya yang terbaik. Supaya jemaat diberkati. Dia protes. Aku cinta jemaat. Aku cinta sesama. Tuhan gak jawab. Ayat itu disuruh baca lagi. Baca lagi. Baca lagi. Sampai berulang-ulang akhirnya dia protes. Lagi dengan Tuhan. Tuhan. Ngapain kau nyuruh aku baca terus? Aku sudah baca. Engkau berkata aku tidak mengasihi. Aku sudah buktikan semua aku buat yang terbaik. Tapi Tuhan ngomong gini. Kalau saudara masih ingat ya. Bu Guntur mestinya masih ingat ya. Untuk apa? Engkau membuat som. Engkau membuat STT. Engkau membuat pemuritan yang hebat. Tapi murid-muridnya yang pengetahuannya hebat. Malah tidak selamatkan jiwa. Malah tidak pernah ada jiwa yang diselamatkan. Belajar terus. Pintar otaknya. Belajar terus. Pintar otaknya. Belajar. Tapi tidak selamatkan jiwa. Untuk apa? Harusnya makin pandai. Hasilnya jiwa makin banyak. Kamu terbalik. Semua dibuat hebat. Tapi kehilangan selamatkan jiwa. Untuk apa? Tuhan ingatkan lagi. Praise and worship yang luar biasa. Menyenangkan Tuhan. Menyenangkan jemaat yang hadir. Tapi tidak membawa orang datang ke gereja. Untuk apa? Betul. Tuhan tanya untuk apa itu? Lebih baik biasa. Tapi selamatkan jiwa. Kalau dilengkapi lebih baik. Harus jiwanya lebih banyak. Betul saudara. Itu betul. Semua dilengkapi untuk apa? Kamu kehilangan esensinya. Kamu kehilangan intinya. Apa artinya kasih sesama? Kasih sesama tidak cukup diberi pengajaran yang baik. Kasih sesama tidak cukup hanya diberkati. Kasih sesama tidak cukup hanya pujiannya luar biasa. Kasih sesama tidak cukup diberi bantuan. Yang goal utama selamatan. Keselamatan. Maka Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia. Sehingga kasih karuniakan anak yang tunggal. Anak yang tunggal saja diberikan. Tapi ada goal yang jelas. Supaya yang percaya diselamatkan. Diselamatkan. Betul? Sejak itu dia nangis. Dia sadar. Dia salah. Mengaplikasikan kasih sesama. Hanya lahiriahnya saja. Tapi tidak menemukan inti masalah manusia itu keselamatan. Karena dosalah manusia menderita. Betul? Nggak bisa dicukupi hanya pengajaran. Nggak bisa dicukupi hanya diberkati dengan uang. Nggak bisa ditolong hanya hal yang lain. Dalamnya harus diselesaikan dulu. Selamat. Sejak itu dia merubah pengajarannya. Pengajarannya makin bobot. Tapi ada goal diajari. Supaya bisa selamatkan jiwa. Praise and worship-nya luar biasa. Tapi goalnya
undang orang datang dijamah Tuhan, bertobat, diselamatkan. Semua goalnya selamatkan jiwa. Sekarang saya mau tanya setiap saudara, apa yang saudara lakukan? Jujur dengan Tuhan. Buka komsel berapa tahun? Mau muridkan berapa tahun? Ini harus kita sadari. Kalau kita ini karena Tuhan sedang membuat terobosan. Terobosan ini tidak bisa tidak kalau banyak jiwa diselamatkan. Terobosan tidak cukup hanya sistemnya bagus, fasilitas bagus, itu enggak jadi terobosan. Terobosan kebangunan rohani kalau banyak tuaian jiwa terjadi, banyak jiwa. Saya ajak biar hari ini dibukakan oleh Tuhan. Goalnya di situ. Intinya itu di situ. Bapak Subhanahu Yesus korbankan segala sesuatu hanya untuk selamatkan jiwa. Saya ajak saudara ini jujur. Ayo koreksi diri. Kalau selama ini kita enggak fokus itu, belajar seperti hamba Tuhan, tersungkur, nangis, minta ampun. Aku salah. Aku buang banyak waktu untuk putar-putar. Aku buang banyak dana untuk putar-putar. Sia-sia. Dananya itu dananya Tuhan. Waktu juga waktu dari Tuhan yang berikan pada kita. Aku pakai banyak talenta, enggak menghasilkan sebetulnya. Kita berguna. Kalau sungguh-sungguh hidup kita menghasilkan. Kita sudah diselamatkan. Tapi yang kita lakukan ada hasil. Yang ditanya Tuhan itu besok, ada enggak? Orang engkau dipakai Tuhan enggak? Ada enggak? Karena apa yang kau lakukan membuat orang lain juga diselamatkan. Bukan hanya kita. Yang ditanyakan Tuhan itu. Jangan buang waktu, tenaga, harta, talenta. Hanya putar-putar. Yang lain itu fasilitas, penunjang. Supaya kita bisa selamatkan lebih banyak. Ada action, itu betul sekali. Action, tadi Tuhan beri contoh. Satu kali waktu Tuhan Yesus sedang melayani di daerahnya. Orang berbondong-bondong datang, ada 4 orang gotong, 1 orang lumpuh. Betul saudara ya? Mau masuk nggak bisa sampai naik ke atas. Dibuka ya, atapnya dibuka, diturunkan dari atas. Waktu Tuhan Yesus lihat ya, oh diturunkan dari atas apa yang dikatakan Yesus? Siapa ingat? Imanmu sudah menyelamatkan kau. Dosamu diampuni. Yang dikatakan Yesus itu bukan. Mereka datang, orang banyak datang pada Tuhan Yesus. Tujuannya apa saat itu? Saya mau tanya. Ada yang mau dengar firman? Ada tak saudara ya? Yesus datang di satu rumah. Saudara, orang berodongan ada yang mau dengar firman. Betul enggak? Ya toh? Ada yang mau lihat mujizat. Karena Yesus lakukan mujizat. Betul? Bahkan ada yang suku-suku mau cari kesembuhan. Kan 4 orang itu datang supaya membawa orang lumpuh supaya disembuhkan. Termasuk yang lumpuh supaya sembuhkan. Betul enggak? Datang untuk dengar firman. Baik atau jelek? Baik. Datang untuk minta kesembuhan, baik atau jelek? Tapi ingat, Yesus punya sesuatu yang jauh lebih baik. Itu baik, tapi bukan utama. Begitu Yesus lewat tindakan mereka. Love and shame. Langsung yang pertama diberikan oleh Tuhan, selamat. Dosamu diampuni. Engkau diselamatkan. Imanmu menyelamatkan kau. Imanmu menyelamatkan. Yang utama adalah itu. Yang disiapkan Yesus adalah itu. Yang lain itu sarana. Dia beritakan Injil supaya orang mengerti keselamatan. Dia lakukan mujizat supaya orang datang. Untuk datang butuh, betul enggak? Tapi goalnya adalah selamatkan jiwa. Saya dorong sekali lagi, adakan komsel harus goalnya selamatkan jiwa. Mulai dikoordinir, mulai digerakkan, mulai ada action nyata. Jangan gengge boten kepanggih, tapi gengge sungguh kepanggih gitu. Tapi betul saya ajak saudara bisa tangkap. Itulah awal breakthrough. Itulah awal kebangunan rohani. Betul, digembalakan sehingga baik.
dimuridkan yang baik. Tapi langsung setelah itu dilibatkan. Diajari selamatkan jiwa. Diajari berita Injil. Diajari mengembalakan. Diajari terus. Saja ini sungguh-sungguh saudara. Saya percaya ini saatnya cell group movement sedang terjadi. Saudara bisa tangkap. Itu saja yang bisa membuat setiap lutut bertelut. Setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Apa yang dilakukan Yesus untuk mencapai visinya ke dunia? Yang pertama sudah pasti kasih in action. Betul nggak? Dia mau datang, dia mau turba, dia mau lakukan segala sesuatunya. Ya saudara, untuk selamatkan. Tapi juga jangan lupa, Yesus pakai cara komsel. Kumpulkan 12 orang, betul nggak? Kumpulkan komsel, pakai komsel. Dipakai untuk love in action. Pakai komsel untuk mempersiapkan, melengkapi orang, dibangkitkan, diutus. Dan saya percaya, ini begitu lawatan, komsel itu akan suruh lihat dipakai luar biasa sekali. Di mana-mana. Kita sudah ngalami dulu tahun 98. Ingat gak? Waktu huru hara. Saudara, gereja kita untungnya sudah siap dengan komsel. Begitu selesai, maka orang berbondong-bondong datang ke gedung biskop. Tidak cukup lagi karena semua bisa selamatkan jiwa. Bisa mengembalakan. Bisa melayani. Saya percaya itu sesuatu yang harus ditangkap. Banyak kesaksian-kesaksian saudara. Tadi saya dengarkan lagi banyak kesaksian. Tadi yang saksi siapa namanya tadi? Anastasia, suruh lihat. Gurunya kan keselamatan toh, betul? Dia keselamatan gak ada jalan keluar macam-macam. Karena di komsel ada kasih Kristus. Bagi saya bukan hanya kasih kita. Ada kasih Kristus. Mengadakan pemulihan. Dan akhirnya dia dibangkitkan. Terus akhirnya dia juga dipakai untuk selamatkan jiwa. Betul ya? Semua karena situ. Tadi pagi siang saya dengar kesaksian dari Wiwin. Wiwin itu saya di mana-mana selalu diada. WL terus kan. Tapi saya dengar kesaksiannya bagus juga. Pertama suaminya yang buka komsel dulu. Dia masih hamil. Ya akan melahirkan. Tapi setelah itu beberapa waktu dia juga buat komsel. Banyak sekali buat cerita ini dan itu dan dia terus. Dan memang sungguh-sungguh punya visi. Melipat gandakan, gerakan, selamatkan jiwa. Lalu ada visi, dilipat gandakan. Enggak cuma biasa ngadakan saja. Ada visi, ada action, ada perjuangan. Ada terus saudara. Dilipatkan banyak saudara. Baru akhirnya mengalami terobosan. Dulu saya pernah dengar ada kesaksian yang bagi saya selalu menyentuh. Satu kali ada seorang bersaksi, saudara. Dia berkata waktu saksi saya tersentuh gini. Dia berkata, saudara, saya dulu itu adalah gelandangan yang di perempatan gereja. Minta-minta di sana. Saya di sana. Hidup saya ya sudah gelandangan. Enggak punya pengharapan. Ya, hidupnya penuh dengan kepahitan, kebencian. Karena apa? Orang tuanya cerai. Dia titipkan di neneknya. Akhirnya neneknya yang meninggal. Dia sebatang kara. Enggak ada yang melihara. Jadi gelandangan. Dia jadi peminta-minta di situ. Bersyukur ada jemaat GKA yang datang, yang mendekati, yang beritakan Injil. Dan akhirnya ngajak saya ke gereja. Dan akhirnya saya dijamah oleh Tuhan. Dan akhirnya saya baptis. Dan akhirnya saya jadi jemaat. Dan akhirnya saya ikut som. Dan akhirnya saya terus bertumbuh. Akhirnya saya bisa ngampuni orang tua. Dulu saya benci, sakit hati. Berani melahirkan, enggak mau memelihara. Tapi oleh zaman Tuhan, dia bisa mengampuni. Dan akhirnya dia juga melayani jadi KKS. Banyak, saudara, contoh-contoh itu banyak sekali. Saya masih ingat ada yang kesaksian kalau ini lucu, saudara. Dia berkata, pokok selamatkan jiwa. Siapapun tetap dicintai oleh Tuhan. Yang sudah jatuh dalam dosa seperti apapun, dicintai oleh Tuhan. Dia nginjili, dapat jiwa G, saudara. Dapat jiwa apa? G itu apa? Ya G, wes gitu saudara. Dan
Baiknya tuh dia prestasi, dia sampai gitu. Setelah ikut terima yuan macam-macam, sekarang mulai diajari. Dia ambil anak, saudara, angkat gitu, saudara. Mulai sekarang, ya, anakmu tidak boleh manggil kamu lagi bu. Anakmu harus manggil kamu bapak. Balik jadi laki gitu loh, maksudnya gitu loh, saudara. Terbalik ya, pokok gitu. Jadi terbalik gitu, saudara. Pokok sudah tidak boleh lagi terbalik. Jadi asalnya kembali. Tapi dari situ saya lihat luar biasa. Itulah kasihnya Tuhan. Kasih yang berkorban. Kasih yang menyelamatkan. Saya percaya saat kita mulai bergerak, saat kita bangkit, kita akan lihat kemuliaan Tuhan. Kita akan lihat kasih karunia Tuhan yang dinyatakan secara luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah karena kasih agape. Tadi saya ingat juga, ternyata komselnya Wiwin namanya kasih agape ya. Mana tau Wiwin? Kok ndelik? Bener gak? Komselnya namanya apa? Lo agape itu pas kasih agape itu kasihnya, agape itu kasih Kristus, kasihnya Tuhan. Saudara, ya pokok banyak sekali karena ada kasih agape kita akan berani berkorban, kita akan lapang hati, kita akan berjuang, kita tidak akan diam saja, kita akan terus menuai, kita akan terus berbuah banyak dan sungguh-sungguh mengalami kasih karunia. Saya tambah satu lagi saja. Saudara masih ingat Ibu Hana Aryani? Masih ingat? Komsel masih ingat ya? Komsel masih ingat. Bagi saya kagum. Dia kena apa? Kanker mulut. Betul? Tapi karena tadi love in action yang dilakukan Yesus, dia disembuhkan. Kanker mulut disembuhkan. Setelah dia disembuhkan, nah ini saudara, ini saat-saat terakhir saudara. Saat dia disembuhkan, dia nggak mau diam. Dia ingin membalas kebaikan Tuhan. Ngomongnya itu sulit loh saudara. Kalau mendengarkan sulit loh saudara. Karena kanker mulut itu belum bisa normal persis. Masih sulit ditangkap. Tapi luar biasa. Dia bisa terus cari jiwa. Dia bisa cari KKS. Dia buka berapa komsel. Dan yang hebatnya saudara, dia punya uang buat beli mobil. Jemputi di mana-mana saudara. Untuk komsel. Kalau minggu, jemputi sendiri loh saudara. Nyetir sendiri loh saudara. Bawa ke gereja. Waktu pasar murah saudara, dia jemputi ya orang-orangnya yang ya terbatas dadanya datang di pasar murah supaya beli bisa murah, diantar ke rumahnya. Hidupnya setelah diselamatkan Tuhan dipakai untuk balas kebaikan Tuhan, untuk balas kasih Tuhan. Saya rasa itu luar biasa sekali. Hidupnya mulia, tidak sia-sia. Oh sekalipun ya ngomongnya masih sulit, tapi ternyata berbuah banyak. Siapapun kita bisa berbuah banyak. Jangan sampai sudah diberi talenta, kesehatan, kekayaan, kepandaian, diam jangan sampai. Goal, visi. Saya tutup dengan yang saya lakukan. Setelah saya diselamatkan, saya lalu dipanggil jadi pendeta. Sudah dengar ya? Apa yang pertama saya lakukan? Saya dulu pengusaha, dulu hancur hidup saya, tapi disembuhkan, diselamatkan, diberkati keluarga, diberkati pabrik, lalu dipanggil jadi Tuhan. Pertama waktu Tuhan panggil saya, waktu saya sudah mau, yang pertama saya berkata pada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau panggil aku tinggalkan pabrik, harus jadi gembala sidang. Aku enggak mau hanya sekedar jadi pendeta, biasa-biasa. Aku ingin dalam pelayananku banyak orang diselamatkan. Banyak orang diselamatkan. Maka saya minta visi yang daripadamu Tuhan. Berapa yang harus aku canangkan, yang harus aku perjuangkan. Berapa Tuhan, supaya banyak orang diselamatkan. Jadi hidupku itu berguna. Aku tinggalkan pabrik jadi gembala sidang, ada artinya, ada gunanya. Tuhan beri visi 1000. Saat itu jemaat baru berapa puluh saudara. Beri visi 1000 saudara. Didoakan, dipuasakan, diperjuangkan. Didoakan, dipuasakan, diperjuangkan. 1000 tercapai. Apa yang saya lakukan setelah 1000 tercapai? Minta lagi lebih banyak jiwa dan diselamatkan. Karena itu yang dilindungi oleh Tuhan Yesus. Tuhan berikan 5000 jiwa diselamatkan. Betul saudara? Doakan lagi.
puasakan lagi, perjuangkan lagi, doakan lagi, puasakan lagi, perjuangkan lagi. Satu hari tercapai 5.000. Setelah itu minta lagi, lebih banyak lagi. Tuhan berikan visi lagi 10.000 jiwa, sama dari sebelumnya. Doakan lagi, puasakan lagi, perjuangkan lagi. Akhirnya 10.000 tercapai. Setelah itu minta lagi visi 20.000. Doakan lagi, perjuangkan lagi, puasakan lagi. Akhirnya tercapai 20.000. 20.000 saya merasa cukup. Nggak minta lagi visi. Langsung gereja stagnasi. Nggak punya arah. Nggak punya motivasi. Nggak punya api lagi. Merasa cukup. 20.000 mau untuk apa? Ada apa namanya itu 20 jemaat, 20.000 jemaat. Ada radio, ada televisi, ada sekolah. Mau cari apa lagi? Saya pikir gitu saudara. Tapi salah. Selama hidup selalu berbuah. Nggak ada nganggur, nggak ada pensiun di dalam Tuhan. Selama hidup tetap berbuah. Sampai satu hari Susah Titing nggak tahu dalam rangka apa, ada di Solo, ada di Novotel. Sudah. Lalu lewat siapa saya lupa juga, undang saya ketemu di Novotel. Saya dengan Pak Jo, dengan Bunita, 3 orang ketemu dengan dia. Intinya dia hanya nyampaikan pesan Tuhan. Tuhan ingin kamu ini masuk level berikutnya. Tuhan ingin kamu jangan berhenti, masuk level berikutnya. Masuk new season yang akan berikutnya, saudara. Singkat cerita, akhirnya saya sadar, akhirnya saya mulai bangkit. Karena saya sendiri sebenarnya sudah tahu, cuman males itu waktu, saudara. Mungkin capek terus-terusan gitu, saudara. Tapi waktu Tuhan beritahu, akhirnya saya mau bangkit. Minta visi lagi, minta visi lagi. Tuhan beri visi berapa? 1 juta. Sajak saudara tangkap begini. Dulu kalau saya nggak pernah minta visi, nggak sungguh-sungguh berjuang, nggak ada banyak jiwa. Betul? Wah, nggak ada perjuangan kok, nggak ada golnya kok. Ya pokoknya asal jadi pendeta aja. Mboh, maju ya syukur, nggak maju ya piye. Mau apa lagi? Paling-palingan gitu, betul nggak? Nggak ada perjuangan, nggak fokus, nggak akan mencapai. Tapi karena terus tahu ini impian yang dari Tuhan, ini yang diinginkan oleh Tuhan bagi setiap kita, bagi saya, bagi saudara. Saya minta visi yang besar untuk selamatkan banyak orang, dipakai Tuhan, diberi 1.000, lalu 5.000, 10.000, 20.000. Karena ada visi. Dan waktu visinya berhenti ya selesai. Kalau saya tidak bangkit lagi, Tuhan sudah ingatkan, jangan berhenti. 20.000 tetap jangan berhenti. Minta lagi, dipakai lebih lagi. Kalau saya nggak bangkit lagi, habis. Betul? Bersyukur saya mau bangkit lagi. Bangkit lagi, menyala lagi. Minta visi lagi, dipakai lagi. Tuhan beri visi 1 juta. Minimal sekarang kan sudah sekitar 35 sampai 40, betul nggak? Saudara dengar ya, 1. Kalau saudara tidak minta visi yang besar, saudara nggak ada apa-apanya. Hidupnya nggak punya arah. Atau saudara dulu sudah punya visi, lalu ngalami seperti saya, sempat berhenti dalam nama Tuhan Yesus. Kalau saudara berhenti, habis. Kalau saya berhenti, nggak bangkit lagi, habis. Bangkit. Nanti saudara lihat, Tuhan berkarya lagi. Tuhan pakai saudara lagi. Dan itu sesuatu yang luar biasa. Ini waktunya. Ini cell group movement. Saudara akan dibangkit lagi. Jadi KKS, jadi supervisor, jadi orang dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan namanya. Sampai masa tuamu tetap berbuah banyak. Sampai putih rambutmu tetap berbuah banyak. Selama hidupmu tetap berbuah banyak. Bagi kerajaan Allah. Benar saudara. Saudara bisa belajar. Belakangan saya lebih banyak cerita apa yang saya lakukan, apa yang saya alami. Biar jadi contoh. Ini contoh. Daging itu maunya males. Tapi jangan mau. Api tidak boleh padam. Api harus menyala. Ini bait Allah. Apinya harus menyala. Tambah lagi kayu, tambah lagi minyak, tambah lagi apinya. Besarkan lagi, bebasi lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi, nyalakan lagi. Itu tugas kita.
Itu tugas kita. Saya ulangi, itu tugas kita. Itu tugas saudara. Itu tugas saya. Katakan sebelah, itu tugas kamu. Katakan juga, itu tugasku juga.